Ini adalah sepenggal bagian dari cerita bersama Bapak yang masih bisa saya ingat setelah Bapak meninggal dunia pada tahun 2020. Saya berterima kasih kepada siapa saja yang akan mendengarkan cerita ini sampai selesai. Cerita ini akan saya mulai dari tahun 2013, di mana sebentar lagi saya akan lulus dari sekolah menengah kejuruan, di mana saya akan memutuskan untuk berkuliah jauh dari rumah. Jauh menyeberangi lautan yang akan membuat kebersamaan saya dengan Bapak semakin berkurang. Di tengah kebingungan saya untuk memilih jurusan apa, Bapak sibuk mencari kampus yang terbaik di mana saya akan berkuliah. Bapak tidak peduli tentang jurusan apa yang akan saya ambil. Dia masih berpegang teguh pada prinsipnya bahwa ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, semua pasti bisa kita kuasai. Saat itu saya masih bisa melihat dia sangat sibuk sekali menelpon semua kenalan yang dia punya untuk mencari kampus terbaik dan tempat di mana saya akan tinggal. Walaupun dalam hati saya berpikir bahwa saya bukanlah lagi anak kecil yang tidak bisa lagi mengurus diri sendiri. Sebuah ego yang jelas sangat besar terlihat. Sampai pada akhirnya kami baru menyadari bahwa biaya kuliah di kampus yang bagus tidaklah murah, dan memutuskan untuk berkuliah di salah satu kampus yang sekiranya masih mampu untuk dibayar. Bapak berpesan bahwa bukan kampusnya yang menentukan kepintaranmu, tapi bagaimana kamu belajar bersungguh-sungguh di sana. Waktu untukku berangkat menuju kota tujuan semakin dekat. Saat itu aku belum menyadari akan ada perubahan besar yang terjadi di rumah. Rumah yang tidak akan pernah utuh lagi. Sampai pada hari pemberangkatan, bapak, ibu, kakak, dan adik mengantarkanku sampai ke bandara. Perpisahan yang hanya untuk sementara terasa menjadi seperti pertemuan kami yang terakhir. Air mata yang mulai menetes, mungkin karena aku adalah anak pertama yang pergi dari rumah untuk mencari masa depanku sendiri. Sebelum berangkat, Bapak berpesan satu hal, pesan yang sampai saat ini masih terpatri jelas dalam ingatanku. Jangan pernah mencuri, kalau lapar telepon saja Bapak. Sebuah nasihat yang saat itu masih kuanggap hal yang sepele. Hari demi hari terus terlewati. Dengan sesekali Bapak menelpon untuk menanyakan kabar dan tentang perkuliahanku. Hingga akhirnya aku nyaman dan tenggelam dalam hidupku yang baru dan lupa akan tujuan awalku berkuliah. 7 tahun sudah berlalu, kuliahku belum juga usai. Beberapa kali Bapak menanyakan tentang kelulusanku. Saat itu aku sudah bisa mencari uang untuk membiayai kehidupanku dan menganggap bahwa pertanyaan Bapak tentang kelulusan tidak lagi relevan. Aku sudah dibutakan oleh pikiran bahwa inti dari kehidupan adalah mencari uang. Sampai suatu ketika aku mendapat telepon di tengah malam. Ibu menelpon sambil menangis dan mengabarkan bahwa bapak sakit keras dan aku harus pulang hari itu juga. Pandemi COVID-19 menyulitkanku untuk mendapatkan tiket penerbangan. Saat itu semua kota dalam status lockdown. Sampai akhirnya aku mendapatkan tiket bis terakhir yang akan berangkat, yang mana memaksa aku untuk menempuh perjalanan darat. Perjalanan ini akan menempuh waktu selama 3 hari. Di hari kedua perjalanan, ibu menelpon dan mengabarkan bahwa bapak sudah meninggal dunia. Langit terasa jatuh dari pondasinya. Kenyataan yang mungkin tidak pernah diharapkan oleh semua orang. Mendengar kabar itu, aku hanya berharap perjalanan ini segera sampai. Namun siapa sangka bahwa di salah satu kota bis yang aku tumpangi diberhentikan dan dilarang untuk melanjutkan perjalanan. Dengan berbagai drama yang terjadi, akhirnya kami bisa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jalur lain dan harus menambah waktu perjalanan 1 hari lagi dengan total menghabiskan 4 hari perjalanan. Aku tak bisa bertemu dengan Bapak untuk yang terakhir kalinya, tidak bisa meminta maaf karena aku tidak menyelesaikan pendidikanku tepat waktu. Yang mungkin harapan sederhananya adalah kami bisa berfoto bersama saat kelulusanku. Dengan semua yang telah terjadi, akhirnya aku menyelesaikan kuliahku 1 tahun kemudian. Sudah tidak ada lagi perasaan senang atas kelulusan. Namun setidaknya kini hatiku sedikit lega karena harapan Bapak untuk menguliahkanku sudah tercapai. Walaupun kami tak bisa berfoto bersama. 1 tahun di rumah membuatku merasakan rumah yang tidak lagi utuh. Melihat foto-foto keluarga di dinding dan baru menyadari kami tidak pernah memiliki foto keluarga yang komplit. Sebuah fakta yang mempertebal rasa penyesalan di dalam dada. Tahun 2021 aku memutuskan untuk kembali ke perantauan dan menyadari bahwa kehidupan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Karena kini sudah tidak ada lagi bapak yang dapat memastikan bahwa hidupku akan baik-baik saja.
Hingga di satu titik tak ada lagi uang yang tersisa, bahkan hanya untuk sekedar makan. Seketika ingatan akan nasihat bapak terlintas dalam pikiranku. Jangan pernah mencuri, kalau lapar telepon saja bapak. Sebuah hal yang tidak akan pernah bisa kulakukan lagi. Dan akhirnya menyadari makna sesungguhnya dari nasihat itu. Ya, hidup itu memang sulit, Pak. Terima kasih atas apa yang telah Engkau berikan kepadaku selama ini. Maaf jika belum bisa menjadi anak yang bisa membuatmu bangga. Untuk siapa saja yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai, gunakanlah waktu yang sangat singkat yang tersisa sebaik mungkin. Sebelum kalian tidak bisa lagi membalas kerja keras seorang tua dengan senyuman.